Ya, pemirsa, instruksi yang dikeluarkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, menuai ragam tanggapan. Apakah ini sebagai bentuk perlawanan PDI pasca ditahannya Hasto? Untuk mengulasnya, sudah bersama kami Ketua DPP Partai Gerindra, Saleh Ramli, dan juga pengamat politik Rey Rangkuti. Assalamualaikum, selamat sore Bang Saleh, Bang Rey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, terima kasih sudah hadir bersama kami. Sebelumnya kami juga telah mengundang teman-teman dari PDIP, namun belum ada yang dapat bergabung dalam perbincangan kita sore ini. Saya ke Bang Saleh terlebih dahulu. Apakah instruksi Megawati ini, Bang, bisa dinilai sebagai pembangkangan terhadap Pak Prabowo? Silakan, Bang Saleh. Bagi kami Partai Gerindra tidak melihat ini sebagai sebuah pembangkangan. Itu adalah persoalan internal dari Partai PDI Perjuangan. Tapi sebagai anak bangsa kita harus melihat bahwa seharusnya PDIP sebagai partai terbesar di Indonesia, mereka sebagai pemenang pemilu di Pileg, itu harus memberi contoh yang baik terhadap bangsa ini bahwa apa yang dilakukan di Magelang itu bukan sebuah kewajiban yang dilakukan oleh Pak Prabowo sebagai seorang partai politik, Ketua Umum Partai Politik Gerindra. Beliau adalah sebagai seorang presiden dan beliau sebagai kepala negara Republik Indonesia hari ini. Apa yang dilakukan di Magelang hari ini itu bukan sebuah kewajiban. Itu hanya kalau dalam saya mengatakan itu hanya sunnah, hukumnya itu sunnah. Anda ikut itu baik. Kalau Anda tidak ikut juga tidak menggagalkan Anda untuk dilantik sebagai sebagai bupati, gubernur maupun wali kota. Namun apa yang dilakukan di Magelang itu sebagai salah satu bentuk menyatukan satu persepsi, menyatukan langkah di dalam mengelola pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Prabowo hari ini untuk 5 tahun ke depan. Apa yang dilakukan oleh Ketua Umum PDIP hari ini, saya kira ingin memberikan satu pelajaran kepada kita anak bangsa ini bahwa seharusnya para elit memberi contoh yang baik dalam mengelola bangsa ini. Sampai kapan kita harus terus memberikan tarikan-tarikan politik yang terlalu ketat terhadap pembelajaran politik terhadap anak bangsa yang hari ini, khususnya pada generasi muda. Kita sebagai generasi muda bangsa Indonesia melihat elit yang terlalu emosional dalam memahami dinamika politik yang terjadi hari ini. Saya kira ini bukan sebuah pendidikan politik yang baik. Baik, saya ke Bang Rey. Bang Rey, kalau tadi Bang Saleh mengucapkan bahwa ini retreatnya sunnah sebenarnya, boleh ikut, boleh enggak. Berarti kalau dari Anda Bang Rey, penting nggak sih retreat ini? Saya kan udah berulang kali mengatakan bahwa retreat model yang kayak begini ini nggak penting-penting amat. Nggak ada hubungannya dengan penolakan PDI Perjuangan yang sekarang ini. Dari saya adalah salah satu yang secara tegas yang mengatakan ini sebaiknya dibatalkan. Bisa dicek kok pernyataan-pernyataan saya dari awal. Kenapa gitu? Pertama, biaya tentu ya. Yang kedua adalah materinya. Materinya ini kan materi top down. Materi pemerintah pusat ingin dipahami oleh pemerintah-pemerintah daerah. Dan saya tidak melihat ada celah di sana, di mana pemerintah daerah itu dipahami oleh pemerintah pusat gitu. Nah, jadi top down itu yang saya sebut dengan top down. Jadi pemerintah pusatnya ingin dipahami nih. Ya, bahasanya koordinasi lah, inilah penyatuan visi macam-macam dan sebagainya. Nah, yang keempat, kultur yang dibangun adalah kultur militer. Padahal mayoritas dari para kepala daerah ini adalah sipil. Dan saya tidak tahu juga apa pentingnya kultur militer itu dibangun di antara mereka dalam sendiri ini. Kalau hubungannya dengan disiplin, hubungannya dengan fisik, kan lebih bagus kalau kepala daerah itu disuruh keliling kampungnya gitu ya, naik turun gunung, sekaligus untuk melihat rakyatnya yang paling jauh dan. Nah, yang keempat, saya juga nggak melihat materi yang sebetulnya penting banget tuh bagi kepala-kepala daerah itu dalam kerangka membangun good governance. Misalnya materi soal pentingnya transparansi, pentingnya partisipasi, pentingnya dialog, pentingnya anti korupsi dan sebagainya.
Oke, Bang Rey. Saya langsung ke Bang Saleh. Bang Saleh, kalau tadi Anda menyebutkan Suna dan sah dong kalau ada banyak kritikan atau pandangan seperti ini. Tanggapan Anda, Bang? Gini, saya mengatakan begini, sunnah dalam pengertian saya bahwa kalau PDIP ingin memerintahkan kepada kadernya untuk tidak mengikuti retreat itu haknya PDIP. Tapi itu berarti bahwa retreat itu harus batal atau mereka tidak sah menjadi kepala daerah di wilayah mereka masing-masing. Apalagi kalau ditarik apa yang disampaikan oleh PDIP ini terkait dengan Hasto yang hari ini Sekjen PDIP yang ditetapkan tersangka dan hari ini sudah ditahan. Itu saya kira terlalu jauh dan terlalu emosional. Bukan sebagai partai politik kita ingin menilai partai yang lain, tapi sebagai anak bangsa, sebagai kader partai, saya juga ingin mengatakan bahwa di Gerindra sekalipun itu Pak Prabowo selalu menekankan kepada kita, jangankan siapapun kadernya, kalau ditetapkan tersangka malah langsung beliau pecat. Siapapun kadernya di Gerindra itu dikatakan kalau Anda terlibat korupsi, Anda melakukan korupsi, Anda diperiksa sebagai kader dan korupsi, Anda pasti dipecat sebagai kader. Nah, kalau hari ini ingin ditarik bahwa ini merupakan sebuah dalam tanda petik seakan sebuah desain dari pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Prabowo Subianto, saya kira itu terlalu jauh. Terlalu jauh kesimpulan itu. Karena bagi kami, kita sudah konsen bahwa sejak reformasi kita katakan bahwa kita anti korupsi. Dan Gerindra hari ini membuktikan siapapun kader-kader, siapapun anak bangsa, kalau dia terlibat korupsi, pasti Pak Prabowo selalu tekankan kepada kita bahwa pasti akan diberhentikan sebagai kader Partai Gerindra. Kalau hari ini yang dilihat oleh publik bahwa ini seakan-akan ingin digiring opini ini, bahwa seakan-akan ini bagian dari pertarungan politik, saya kira itu terlalu jauh. Terlalu jauh ke Bang Saleh, berarti kalau kita lihat kepala daerah yang terpilih sekarang harusnya patuh pada presiden dan peraturan, bukan sebagai kader posisinya, atau seperti apa, Bang Saleh? Harusnya demikian. Karena mereka dipilih oleh rakyat, mereka diusung oleh partai politik, ya. Salah satunya partai PDIP. Tapi ketika mereka dipilih oleh rakyat dan mereka telah ditetapkan sebagai pemenang oleh KPU, mereka adalah pemimpin rakyat di daerahnya masing-masing. Mereka harus bekerja untuk rakyat. Mereka harus bertindak demi rakyat. Nah, hari ini yang dilakukan oleh Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia ini memang hanya ingin menyatukan visi, menyatukan, memberikan satu guidance bagi seluruh, bagi personil pemerintahan, bagi kepala-kepala daerah yang baru terpilih, agar kira-kira program-program pemerintah ke depan seperti apa. Kita harus menentukan visi kita sebagai pemimpin daerah kita masing-masing, dari pusat sampai daerah seperti apa. Tujuan pembangunan kita kan sudah disampaikan terkait kesejahteraan, terkait pemberantasan korupsi. Ada berbagai macam isu yang harus kita satukan, bahwa dari pusat sampai daerah itu kita harus satu. Bang Saleh. Saya ke Bang Rey. Bang Rey, kalau tadi bahwa kepala daerah kan dipilih rakyat, walaupun di-endorse oleh partai politik, Anda melihat bahwa perintah Ibu Mega ini apakah perintah yang wajar kepada kadernya? Ya, kan kata kuncinya itu adalah dipilih oleh rakyat kan. Artinya tidak dipilih oleh Prabowo, tidak dipilih oleh Ibu Mega. Gitu. Nah, oleh karena itu mereka menaati perintah, apakah perintah Prabowo sebagai presiden, apa perintah Ibu Mega sebagai wakil sebagai ketua umum, dalam kondisi yang netral, tergantung kepada ininya sendiri-sendiri gitu. Kepala daerahnya sendiri. Dalam rangka itulah saya juga mengkritik. Retreat itu 7 hari. 7 hari itu artinya daerah itu nggak punya kepala daerah. Semuanya di Magelang. Padahal kita pinginnya seperti sebutkan Pak Jokowi dulu. Begitu dilantik langsung kerja kata Pak Jokowi. Nah ini begitu dilantik retreat 7 hari. 7 hari itu hanya mau mendengar apa sih maunya pemerintah pusat gitu loh Pak. Coba makanya saya katakan ganti aja kurikulumnya. Kalau cuma itu suruh aja tuh kepala daerah itu kelilingin daerah paling jauh dari daerah mereka dengan jalan kaki misalnya. Misalnya loh itu ya kan. Bang Rey. Untuk mengajar pembangunan fisik gitu ya. Nah, itu lebih konkret.
Itu Bang atau Rey, masih materi ya, anti kalau kita lihat korupsi. ya surat instruksi Bu Mega, berarti jelas ini kekecewaan beliau terhadap ya kasus Hasto atau memang murni tadi ada protes tertentu. Anda melihatnya seperti apa sih Bang? Jelas bahwa itu kekecewaan Ibu Mega. Iyalah itu tidak perlu ditafsirkan lagi. Megawati ingin mengatakan bahwa mereka berada di barisan oposisi sekarang. Oke. Kalau sebelum-sebelumnya itu ya mereka masih ragu-ragu, titik-titik. Sekarang mungkin sudah di angka 60, 70 bahwa Ibu Mega mau mengatakan oposisi nih kepada Pak Prabowo. Tapi ini kan juga jawaban terhadap apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo. Ingat loh ya, di Harlah PDI Perjuangan, di Rakernas Gerindra kemarin itu, satu, Pak Prabowo memberi tempat yang sangat luas kepada Pak Jokowi. Itu artinya kan Pak Jokowi mengatakan, gue nggak bisa dipisah-pisahin nih sama Jokowi. Gitu. Nah PDI mensyaratkan hubungan itu ya tanpa Jokowi. Nah, kalau kemudian Pak Prabowo memilih Pak Jokowi, ya jangan oke dulu dong, kita tambah dulu ya kan. Baik Bang Rey. Dengan begitu dia mau mengatakan bahwa saya nggak memilih PDI Perjuangan gitu. Oke. Nah saat yang bersamaan beliau juga berpidato mengatakan bahwa kita butuh persatuan, tapi meskipun ada persatuan bukan berarti dalam satu barisan. Artinya di dalam Harlah di Rakernas Gerindra itu Pak Prabowo juga udah ngambil posisi dia apa? Tidak melibatkan PDI Perjuangan dalam pemerintahannya gitu loh Pak. Nah hari ini disikapi oleh PDI. Bang Rey, ini terkait tadi menarik kepala daerahnya. Gitu. Anda menyinggung Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang juga berkomentar terkait ini dan juga Ketua DPP PDIP Said Abdullah berikut. Ini kan urusan kepemerintahan nih. Yang diundang kepala daerah. Yang mengundang presiden. Ya mestinya hadir, datang. Karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Bukan untuk yang lain. Pak, melihat situasi kayak gini gimana Pak dari gejolak politik dan masyarakat juga seperti ini? Ya biasa. Kader PDIP berangkat retret, tanggapannya Bu ya dikit. Ya ini urusan partai lah ya, urusan internal, bukan urusan orang luar. Mudah-mudahan saya dikasih tugas Ibu ini ada acara. Oke Bang Saleh, kita dengar tadi Pak Jokowi harusnya taat pada presiden dan rakyat. Kalau dari Pak Saitan tadi ini internal partai. Anda punya tanggapan Bang Saleh, silakan. Saya kira gini, kalau itu bagian dari persoalan di internal partai PDI Perjuangan, oke itu sah-sah saja bagi mereka. Tapi ketika mereka menyinggung itu sebagai kader-kader PDIP yang sudah terpilih sebagai calon sebagai bupati terpilih, wali kota maupun gubernur. Bang Saleh, izin saya potong terlebih dahulu, kita menuju Magelang sebentar, kita lihat visual terkini dari Magelang. Baik, Bang Saleh, Bang Rey, tadi kita dengar bersama ini wajib ternyata ya, kalau tidak hadir harus mengirimkan wakilnya, kalaupun tidak ada sekdanya ya. Bang Saleh. Sekda berhalangan, wakil sekda. Iya. Wakil sekda berhalangan, kepala ini, apa namanya. Gimana Bang Saleh, ternyata bukan sunnah loh Bang, wajib. Nah, yang saya maksud dengan sunnah tadi itu gini, kalau seandainya mereka tidak hadir, artinya tidak berarti menggugurkan posisi mereka sebagai gubernur dan wakil gubernur. Justru dengan disampaikan tadi bahwa kalau statement dari Wamendagri bahwa kalau tidak diikuti oleh kepala daerah terpilih bisa oleh wakil, kalau tidak ada itu bisa dari dari sekda, itu menunjukkan bahwa memang agenda ini bukan sifatnya wajib, ini sifatnya sunnah. Sifatnya sunnah aja, tidak wajib. Oleh karena itu saya kira apa yang sebentar. Karena ini Bung Juno. Iya. Bang Rey, sebentar Bang Saleh. Ini Bang Rey kenapa ketawa-ketawa Bang Rey? Enggak, ya Bung Juno kok belum ini juga ya. Ya jelas ini bahwa acara itu wajib, ya. Tapi siapa yang hadir, nggak ada kewajiban. Apakah itu harus jadi kepala daerah aja, wakil kepala daerah atau sekda, terserah mereka aja. Yang penting ada perwakilan. Itu wajib. Yang penting ada perwakilan dari daerah. Nah, itu yang saya sebut makin lucu aja nih acara. Berarti. Jadi yang saya ketawa gitu kan. Silakan, Bang Saleh.
Gini, saya kira gini, hal seperti itu kan bukan berarti bahwa acara ini tidak dibutuhkan. Acara agenda ini sangat penting untuk menyatukan persepsi, di internal pemerintahan yang hari ini dipimpin oleh Pak Prabowo, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat lokal, di tingkat kabupaten maupun kota. Kalau hari ini tadi disampaikan oleh Wamendagri bahwa itu adalah salah satu cara untuk bagaimana mereka juga saling mengenal. Kita tidak bisa lagi mengatakan bahwa pemerintah di pusat, pemerintah di daerah main jalan sendiri-sendiri, programnya masing-masing jalan sendiri-sendiri, tidak terkoordinasi dengan baik, tidak terkonsolidasi dengan baik. Saya kira program-program pemerintahan ke depan itu kan perlu ada sinkronisasi, ada konsolidasi, ada satu persepsi yang sama terhadap tujuan-tujuan kita bernegara sebagai pemimpin di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Oke, Bang Rey, singkat saja Bang Rey. Silakan closing statement. Iya, saya mau katakan ini makin lucu aja kan. Padahal temanya itu retreat kepala daerah. Kepala daerah itu cuma ada kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sekda itu bukan bagian dari kepala daerah. Dia pejabat daerah. Itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau acara ini bisa diwakilkan oleh Sekda, maka bukan lagi namanya retreat kepala daerah, tapi retreat ya daerah dengan pusat gitu loh kira-kira. Nah ini temanya aja udah bolak-balik begitu tuh kan, makin kita lihat makin lucu aja gitu loh acara ini gitu kan. Nah jadi kalau Sekda nggak ada bagaimana? Mungkin wakil Sekda, yang penting ada perwakilan. Kalau ada perwakilan bukan lagi namanya retreat kepala daerah. Tapi apa? Ya retreat pejabat daerah dengan pemerintah pusat atau retreat pemerintahan daerah, itu lebih tepatnya. Baik. Nah pemerintahan daerah itu ya bisa kepala daerah, wakil kepala daerah, bisa Sekda, ya bisa juga kepala kepala ini, kepala bidang, kepala itu macam-macam dan sebagainya. Terima kasih Bang Rey Rangkuti dan juga Bang Saleh untuk diskusi sore ini. Sehat-sehat. Terima kasih Bang. Selamat.